Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 12. Saya sendiri yang paling Hakim. Saya Supriyadianto. Saya Muhammad Fiari Firmansyah. Kami dari kelompok 12 akan mendiskusikan soal dari mata kuliah pindah panas yang diajar oleh Pak Daniel, yaitu ini adalah soalnya ya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Baiklah, langsung saja ke Microsoft Excel-nya. Ini sorry. Error nih ya. Apa? Lagi buka. Baik, seperti bisa dilihat ini Microsoft Excel-nya. Soalnya tadi nilainya X-nya tuh sama dengan sheet pertama. Jadi kita bisa copy saja. Bisa dilihat kan Excel-nya? Bisa. Ini saya akan membuktikan menggunakan Excel itu sama seperti tabelnya ini nilainya. Yaitu yang pertama E pangkat kali min X, yaitu rumusnya sama dengan LXP minus ini X yang pertama kali N. Kemudian kita bisa menariknya ke bawah, ya mudah. Lalu mencari nilai Basel I jenis 1 order 0, yaitu ke insert function, terus ke Basel I, lalu masukkan X-nya yaitu 0, dan N-nya itu adalah ordernya itu 0. Oke. Lalu kita bisa menariknya. Yang mudah. Nah, ini Basel I jenis 1 order 0. Lalu mencari Basel I jenis 1 order 1, yaitu sama seperti tadi, ke insert function, ke Basel I, oke. Terus X-nya 0. X-nya maksudnya ini kolom X4, yaitu N-nya itu ordernya 1. Oke. Lalu kita tarik yang mudah. Itu. Lalu selanjutnya mencari nilai dari E pangkat X dikali bilangan Basel tadi. Yaitu rumusnya F sama dengan ini B4 dikali dengan Basel I jenis 1 order 0. Oke, enter.
Terus kita bisa menariknya ke bawah yang mudah. Yang didapat hasilnya ini. Lalu kemudian mencari E dikali B sel jenis 1 ordo pertama, ordo 1. Itu dengan rumus sama dengan E pangkat min X dikali dengan bilangan B sel jenis 1 ordo 1. Lalu biar mudah kita menariknya lagi ke bawah. Ini hasilnya. Lalu seperti tadi mencari E pangkat X yaitu dengan rumus E kali dengan X. Lalu kita ini Bessel K. Mencari nilai Bessel K ini kedua ordo 0, yaitu dengan rumus dengan cara ke insert function ke Bessel K, terus X-nya itu ini. Ya. Terus 6 ini karena tidak diketahui. Lalu kita menarik ke bawah. Ini nilai dari Bessel K jenis kedua ordo 0. Lalu mencari ordo satunya itu sama seperti tadi, insert function ke Bessel K. Oke. Dengan X-nya yaitu ini 4 dengan N-nya ordo 1. Oke. Dengan bisa kita tarik ke bawah. Dapat nilainya. Oke, selanjutnya mencari nilai E pangkat X dikali dengan Bessel K jenis 0 ordo 0. Jenis 2 ordo 0 itu dengan cara sama dengan ini E pangkat X dikali dengan Bessel jenis 2 ordo 0. Nah, lalu kita bisa menariknya ke bawah. Seperti itu, lalu mencari nilai E pangkat X dikali dengan Bessel K ordo 1, yaitu sama seperti tadi, sama dengan E pangkat X dikali dengan Bessel K Bessel K jenis 2 ordo 1. Enter. Biar mudah kita bisa menariknya ke bawah. Itu jadi penjelasannya, yaitu kita bisa mencocokkan dengan tabel yang ada. Seperti dilihat ini E pangkat X, contohnya saja X pangkat X dikali Bessel K ordo 1. Di sini nilainya num, yang ini num, ini terhingga maksudnya. Terus yang kedua 5,833 sama. Jadi terbukti bisa menggunakan cara Microsoft Excel. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan nomor 7, yaitu soalnya ini pipa air panas dengan panjang 2 meter dan diameter 8 cm dari sistem pemanas listrik ditanam di dalam tanah
sedalam 80 cm di bawah permukaan tanah. Suhu permukaan luar pipa adalah 60 derajat Celcius. Mengambil suhu permukaan bumi menjadi sebesar 5 derajat Celcius dan konduktivitas thermal tanah di lokasi tersebut menjadi 0,9 watt per K dikali M dikali K. Tentukan laju kehilangan panas dari pipa. Yaitu petunjuknya, cari rumus S untuk kasus ini dari diagram di buku. Lalu B, hitung nilai S dengan memasukkan data yang diketahui, lalu C, hitung Q. Baiklah, saya akan menjawabnya satu persatu. Yang pertama, kita buat diketahuinya dulu. Ketahui adalah L sama dengan 20 meter. Lalu D sama dengan 8 cm. Kita ubah ke meter menjadi 0,08 meter. Lalu Z-nya yaitu 80 cm. Diubah menjadi meter yaitu menjadi 0,8 meter. Lalu T1 yaitu 60 derajat Celcius. Dan T2 adalah 5 derajat Celcius. Dan K yaitu 0,9. W per M kali K. Yang pertama yaitu A. Carilah rumus S untuk kasus ini dari diagram di buku. Dari rumus S untuk kasus di atas dengan melihat tabel 37 halaman 193, karena L lebih besar dari D dan Z lebih dari 1,8, maka rumus S yang tepat adalah S sama dengan 2Pi dan 4Z per D. Yaitu langsung nomor B. Hitung nilai S dengan memasukkan data yang diketahui. Setelah mendapatkan rumus S, kita bisa mencari nilai S. S-nya yaitu, saya pindah saja di sini. B nya S sama dengan 2Pi dikali dengan 20 meter dibagi dengan len 4 tadi 4
4 kali dengan 0,8 dibagi 0,08 M. Sehingga 2V kali 20 meter lanjut 20 meter dibagi len dikali dengan len ya, dan ukur 4 kali 10 sama dengan 2. Kita ganti V menjadi 2/7 dikali dengan 20 meter dibagi len 40 itu, ini 4 dikali 10 jadinya 40, len dari 40 yaitu 3,688 sekian. Jadi kita bisa ambil 3 angka di belakang koma meter, sehingga nilai S-nya yaitu yang didapat 34,07 meter. Ini yang untuk yang B. Lalu yang C, kita hapus dulu. Kita jawab yang C. Yang C itu hitung nilai Q. Yang Q itu rumusnya yaitu S kali mati itu P1 dikurangi P2. S-nya yang tadi kita dapat 34,07 kali hanya itu 0,9 dikali dengan D1 yaitu 60 derajat dikurang dengan T2 yaitu 5 derajat Celcius. Ini 34,07 dikali dengan 0,9 yaitu hasilnya 30,663 terus dikalikan dengan hasil ini itu 55. Apa ada tahunya Bang? Nggak sampai. Lanjut sehingga hasilnya 1686,465
watt. Itulah nilainya. A, B, dan C-nya sudah dapat. Selanjutnya nomor 9 akan dijawab oleh Saudara Supriyadiansa. Saja. Saudara Supri. Iya. Sebentar. Langsung saja. Nomor 9. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 9. Soalnya yaitu air panas dengan suhu rata-rata 53 derajat Celcius dan kecepatan rata-rata 0,4 meter per sekon mengalir melalui pipa air panas berdinding tipis sepanjang 5 meter dengan diameter 2,5 cm. Pipa melewati bagian tengah dinding setebal 14 cm yang diisi dengan isolasi fiberglass K5 0,0035 watt. Jika permukaan dinding berada pada suhu 18 derajat Celcius, tentukan A. laju perpindahan panas dari pipa udara di dalam ruangan. B. Penurunan suhu air panas saat mengalir 5 meter bagian dinding yang panjang. Baiklah. Pertama, untuk yang A, cari rumus S untuk kasus ini dari diagram di buku. B. Hitung nilai S dengan memasukkan data yang diketahui. C. Hitung Q untuk volume benda yang diketahui. Pertama kita tulis dulu. Untuk diketahui, T1 53 derajat Celcius. T2 18 derajat Celcius. L 5 meter. D 2,5 cm. Kemudian dijadikan meter yaitu 0,025 meter. K 0,035 W per MK. Z 0,07 M 7 meter. V 0,4 M per S. Untuk jawaban yang A, mencari rumus dengan melihat tabel 3 sampai 7 diagram di atas menggunakan rumus S sama dengan 2 PL per ln 8Z per V dikali 0. Untuk yang B, untuk menghitung nilai S, langsung saja masukkan rumusnya. S 2 Pi dikali 5M per ln 8 dikali 0,07 M per Pi dikali 0,025
meter. Sama dengan 31,42 8571,429 per len 0,56 per 0,078571426 sama dengan 31,428571,429 per len 7,12727247 sama dengan 31,428571,4279 per 1,96392865. Hasilnya yaitu 16 meter. Jadi nilai S-nya adalah 16 meter. Untuk yang C, hitung Q untuk volume benda yang diketahui. Kita masukkan tuliskan rumusnya. Q sama dengan SK T1 kurang T2. (16 meter dikali 0,035 W per M dikali 5,05 derajat Celcius min 18 derajat Celcius. Meternya dicoret jadi 16 dikali 0,035 dikali 35 W sama dengan 19,6 W. Dengan menggunakan sifat air pada suhu kamar, penurunan suhu air panas saat mengalir melalui bagian 5 meter dinding menjadi Q M dikali C kali delta T sama dengan Q per M dikali C dikali P. Delta T sama dengan Q per rho P CP. Q per rho U AC kali CP sama dengan 19,6 W per 1000 kilogram per meter kubik kali 0,4 meter per sekon dikali N kali 0,025 meter per sekon per 4 dikali 4 180 kilogram
sama dengan 19,6 per 1000 dikali 0,4 dikali 0,004910714 dikali 4185 sama dengan 19,6 per 82113,808 sama dengan 0,0238712498. Hasilnya 0,024 derajat Celcius. Jadi untuk nilai Q-nya adalah 0,024 derajat Celcius. Baiklah, itu saja untuk jawaban soal nomor 9. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Peri. Terima kasih kepada saudara Riyadiansyah. Kami akan menjawab soal nomor 10 yang akan dijawab oleh saudara Peri Firmansyah. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang soal nomor 10. Dalam soal nomor 10 tersebut dijelaskan bahwa pipa air panas dan dingin sepanjang 8 meter dibuat sejajar satu sama lain dalam lapisan beton tebal. Diameter kedua pipa adalah 5 cm dan jarak antar garis tengah pipa adalah 40 cm. Suhu permukaan pipa panas dan dingin masing-masing adalah 60 derajat Celcius dan 15 derajat Celcius. Mengambil konduktivitas termal beton menjadi K sama dengan 0,75 W per mK. Kemudian tentukan laju perpindahan panas antar pipa. Petunjuk mirip dengan contoh soal, silakan dikerjakan mengikuti alur kerja contoh soal. Diketahui bahwa L sama dengan 8 meter, V sama dengan 5 cm, atau sama dengan 0,05 meter. Z sama dengan 40 cm atau 0,4 M. Sedangkan T1 sama dengan 60 derajat Celcius. T2 sama dengan 15 derajat Celcius. K sama dengan 0,75 W per mK. Kemudian ditanya bahwa tentukan laju perpindahan panas dalam antar pipa. Dengan melihat tabel 3.7, rumus yang tepat yaitu S
sama dengan 2 V L per cos hiperbola pangkat min 1 dalam kurung 47 kuadrat dalam kurung 4Z kuadrat dikurang D1 kuadrat dikurang geser sini cos min akar min pangkat min 1 4Z kuadrat dikurang D1 kuadrat D1 kuadrat dikurang D2 kuadrat per 2 D1 kali D2. Kemudian sama dengan 2 V dikali 8 meter per cos hiperbola pangkat min 1 dalam kurung 4 dikali 0,4 pangkat 2 dikali 0,05 pangkat 2 dikali 0,05 pangkat 2 per 2 kali 0,05 pangkat 2 dikali 0,5 dan dikali 0,05 sama dengan 2 dikali 2 per 7 dikali 8 meter per cos
hiperbola akar pangkat 1 min 1 dalam kurung 0,64 dikurang 0,025 dikurang 0,0025 per 0,005 sama dengan 50,287,142,86 per cos hiperbola pangkat min 1 dalam kurung 0,635 per 0,005 sama dengan 50,285,714,286 per cos hiperbola pangkat min 1 dikali 127 sama dengan 50,285714286 per 5,537,137,87 sama dengan hasil pembagian ini yaitu 9,98. Kemudian untuk menentukan laju perpindahan panas antar pipa, rumusnya yaitu I sama dengan S K dikali T1 kurang T2. Sama dengan 9,08 M meter dikali 0,75 W per MK dikali 60 derajat Celcius dikurang 15 derajat Celcius sama dengan 300,5
306,45. W atau 306 W. Jadi laju perpindahan panas antar pipa yaitu sebesar 306 W. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ferry. Selanjutnya yaitu nomor 11 akan dijawab oleh Saudara Atek Tadi Nova Basa. Padanya, ya silakan. Saudara Atek. Baik, saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 11. Itu diketahui air panas dengan suhu rata-rata 80 derajat Celcius dan kecepatan rata-rata 1,5 meter per second mengalir melalui bagian pipa sepanjang 2 meter yang memiliki diameter 5 cm. Pipa memanjang 2 meter dari ambien di atas tanah menyuki ke dalam tanah dengan K sama dengan 1,5 W per meter kali K secara vertikal selama 3 meter dan berlanjut secara horizontal dengan kedalaman ini sepanjang 20 meter lebih sebelum memasuki gedung berikutnya. Bagian pertama pipa terkena udara ambien pada suhu 8 derajat Celcius dengan koefisien perpindahan panas 22 W per meter kuadrat kali K. Jika permukaan tanah tertutup salju pada suhu 0 derajat Celcius, tentukan A. Laju total kehilangan panas dari air panas, dan B. Permukaan suhu air panas mengalir melalui sepanjang pipa 25 M pipa ini. Nah, di petunjuk cara bertahap itu dimulai dari A. Kerjakan pindah panas pipa yang di udara sepanjang 2 meter menggunakan pindah panas silinder seperti pada waktu yang lalu. Pertama, diketahui dulu bahwa kecepatannya sama dengan 1,5 meter per second. Per second. Kemudian diameter untuk yang luar sama dengan 5 cm atau sama dengan 0,05 meter. K yang diketahui sama dengan 1,5. Dan L pipa udara ambien di atas tanah itu dengan 2 meter. H-nya diketahui yaitu 22. Terus suhu TS-nya sama dengan 80 derajat Celcius. Kemudian theta hingganya sama dengan 8 derajat Celcius. T yang kedua diketahui yaitu 0 derajat Celcius yang pada saat salju tadi tersebut. Untuk titik kayak di mana air membeku. Z diketahui sama dengan 3 meter. Kemudian yang terakhir yaitu L. Yang terakhir sama dengan ini sebelumnya. Ini yang L saja. Sama dengan 20 M. Diketahui soal pertama yaitu untuk menentukan
pindah panas pipa di udara sepanjang 2 m. Sepanjang 2 m pindah panas pada waktu yang lalu. A sama A. Rumusnya itu AS sama dengan V D L ini sama dengan kali V ikut dulu dengan V biasa. Akan D diameternya diketahui yaitu berapa tadi? 5 cm. Dikonversikan menjadi meter yaitu artinya 0,05 M. Lalu dikalikan dengan panjangnya tadi. Panjang diketahui bahwa pipa mengalir sepanjang 2 meter, ya, 2 M. Rumus ini ya, 0,5. V kita gunakan dulu yaitu V 7. Saja dulu. Lalu perkalian dikalikan dengan 0,05 M dari 2 meter. Sama dengan 0,3142. Kemudian setelah dapatkan AS, ini untuk mencari pindah panasnya. Q sama dengan H A S. Sebelumnya kita tadi sudah mendapatkan AS yaitu 3142. Masukkan rumus ini. Terus H dikali AS dikali TS dikurang T tak hingga. Didapatkan tadi kita ketahui sama dengan 22. Karena satuannya itu W per M kuadrat kali K. Kurung biar sedikit kelihatan. Terus H dikali AS. AS tadi didapatkan yaitu 0,3142 M kuadrat. Terus hasil sebelumnya dikalikan dulu yaitu dengan T dikurang TS dikurang T tak hingga. Itu dimana diketahui bahwa TS-nya yaitu 80 derajat Celcius kurang 8. T tak hingganya tadi 8 derajat Celcius. Maka didapatkan dari 80 kurang 8 derajat Celcius yaitu 72 derajat Celcius. Nah, kemudian setelah didapat kemudian dikalikanlah 22 dikali 0,3142 dikali 72 derajat Celcius, maka hasilnya itu sama dengan 496,6928 W. Nah, kita bulatkan ini dapatkan hasilnya yaitu 49, ini karena di atas 5 yaitu tambahkan 1 di sini jadi 8. 498 W. Nah, dapatkah hasil dari nomor A. Nah, kemudian soal selanjutnya yaitu B. Kerjakan pindah panas pipa vertikal sepanjang 3 meter
sesuai dengan contoh yang diterangkan di kelas sebelumnya. Lihat S pada gambar di buku. Jadi untuk nomor 2 ini itu pindah panas di gaya vertikal 3 meter. Itu dengan rumus S-nya. S diketahui dari tabel yang biasa. Tabel 3 sampai 7. 3 sampai 7 dapatkan bahwa S rumusnya yaitu 2V dikali L per ln 4L per D. Nah, setelah ini masukkan itu nilai-nilainya yaitu 2V tadi saja L-nya yaitu diketahui tadi dapat 3 panjangnya. Ini juga 3. Dan diameternya diketahui 0,05 meter. Sebenarnya 5 cm, tapi karena menggunakan rumusnya itu dibutuhkan meter, maka harus dijadikan dulu meter. Maka dapatnya 0,05 meter. Dari hasil ini 2V dikali 3 dapatkanlah hasil itu sama dengan 18. Dapat 18,557 per dapat tadi dari ln 4 dikali 3 dibagi 0,05 dapatlah hasilnya 5,4803892. Jika tulisan jelek, maka dapatkan dari hasil ini sama dengan S-nya dapatlah 3,448683830 dan sekian selanjutnya. Karena tidak habis, maka dibulatkan saja menjadi 3,44 meter. Nah, ini dapatkanlah S-nya, namun belum pindah panasnya. Nah, dari sini selanjutnya yaitu untuk mencari pindah panasnya yaitu Q. Itu rumusnya adalah sama dengan S K kali T 1 dikurang T2. Sama dengan 3,44 tadi yang telah kita temukan rumusnya 4 meter dikali K yaitu 1,5 terus dikali T1 dikurang T2-nya. T2-nya diketahui itu saat dia menjadi salju ke suhu salju tadi 0 derajat Celcius dari suhu yang 80 derajat Celcius. Maka dikurang 0 derajat Celcius. Hasilnya sama dengan tentu 80 derajat Celcius. Jadi 3,44 meter dikali 1,5 dikali kali 80 derajat Celcius. Dapatkanlah hasil yaitu Q
sama dengan 412,8. Wih, kita bulatkan saja, bisa dibulatkan, yaitu dapatnya 413 kali 413 W. Soal selanjutnya yaitu yang C, yaitu kerjakanlah pindah panas pipa horizontal yang tertanam di tanah sepanjang 20 meter seperti pada contoh. Diketahui bahwa S-nya sama dengan 2V L per bulan dikali 4Z per diameter. Nah, diketahui bahwa panjangnya L itu L sama dengan 20. Sedangkan Z sama dengan 3 meter. Dan diameter itu sebenarnya 5 cm. Atau 0,05 meter. Dari yang diketahui ini, maka dapatkan bahwa S tersebut itu berisikan nilai-nilai 2pi kali 20 meter pi dikali 20 meter per bulan kali 4 kali Z, yaitu 3 meter tadi, 4 kali 3 per diameternya itu 0,05 meter. Didapatkan hasil yaitu 125,714 2,8,5,7,1 sekian per dari sebelum dikali ln tadi, yaitu 4 dikali 3 atau Z tadi per diameternya 0,05, dapatkan hasil 240. Dan dikali 240, maka didapatkan hasil yaitu 5,486,3892 sekian. K 125,71428,571 sekian tadi bagi 5,86,3,892, maka dapatkan hasil yaitu 22,93,7,8,8,7,29 meter. Maka kita bulatkan saja yaitu 22,9 karena yang belakang rumahnya tidak mencapai 5, itu jadi 2,93. Nah, selanjutnya yang D itu pindah panas.
Jumlahkan seluruh pindah panas menjadi pindah panas total. Jadi seluruh pindah panas yang kita dapatkan sebelumnya, kita jumlahkan, dapatkan hasil total sama dengan 498W ditambah 413W ditambah 2748W. Dari total seluruh pindah panas yang kita temui tadi. Maka dapatkan hasilnya yaitu 3.659W. Atau juga bisa kita ubah juga jadi Joule per S, gantikan W. Selanjutnya itu jawaban nomor yang E. Ini dikatakan gunakan rumus pindah panas Q sama dengan MC total T aliran air atau Q butir D, M laju aliran air, dan C adalah pindah panas spesifik air. Cari dari literatur atau contoh soal buku. Jadi penyelesaiannya yaitu yang soal nomor E dengan rumus Q sama dengan M si pangkat kecil P kali total thermalnya sama dengan rumusnya dapat dibolak-balik, total thermal sama dengan Q per M CP. Ini dapat kita juga baliknya, M-nya dapat jadikan rho, V. Nah, setelah ini dapat juga ditambahkan A. Jadi rho V dikali A dikali CP. Maka dari rumus ini kita masukkan, dapatkan hasilnya yaitu soal nomor tadi, total thermal sama dengan 3.659 Joule per S dibagi 1000 kilogram per meter kubik dikali 1,5 dikali V. V diameternya 0,05 per 4. Ini kemudian dikali lagi kali 4.180 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalian ini dapatkan hasilnya kemudian total thermal sama dengan 3.659 Joule per S per dapatnya dari V tadi dijumlahkan, dapatnya dari yang V 0,05 tadi lupa dipangkatkan 2 terus dibagi 4. Ini dapatkan hasilnya sama dengan 0,001964
meter kuadrat. Nah, ini kemudian dimasukkan ke dalam rumus yang tadi. Dalam pembagiannya untuk membagikan 3.659 tadi, yang isinya ada 1.000 kilogram kilogram per meter kubik dikali 1,5 meter per second kecepatannya untuk aliran kali yang 0,0019 tadi, 19 sekian, dikali 4.180 joule per kilogram derajat Celcius, maka dapatkan hasilnya yaitu 3.659 joule per second dibagi 12.316,071,339 Celsius. Ini dapatlah hasilnya, total thermalnya sama dengan 0,2912 derajat Celcius. Nah, ini dibulatkan kembali, dapatkan 0, ini kan belakang 2 ini kan 9, jadinya bisa ditingkatkan jadi 0,3. Jadi 0,3 derajat Celcius pembulatannya. Demikian jawaban dari soal nomor 11 yang E, dan itu total keseluruhan jawabannya. Kembali ke moderator. Baiklah, sudah advokat, terima kasih. Begitulah diskusi kami pada malam hari ini. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, keluar loh.